Hello everyone, ketemu lagi dengan saya Esther Widya Andangsari. Kali ini saya akan men-sharingkan enrichment research yang dilakukan oleh saya dan rekan dari Departemen Psikologi dan juga School of Computer Science Binus University, yaitu deteksi kepribadian Week 5 lewat Twitter. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa video kali ini bercerita tentang sekelumit mengenai riset yang pernah kami lakukan, yaitu deteksi kepribadian Big Five lewat Twitter. Nantinya Anda dapat melihat lebih seksama apa yang sudah kami lakukan ini lewat 3 jurnal yang sudah terpublikasi, seperti jurnal ini, berikutnya ini, dan juga ini. Barangkali juga nanti masih ada lagi beberapa jurnal dengan keunikan yang lain dari hasil penelitian analisis kepribadian lewat teknologi yang beragam. Anda sepertinya sudah tahu ya tentang 5 trait dalam Big Five atau teori yang terkenalnya yaitu Five Factor Model. Yang pertama extroversion, di mana untuk orang dengan skor yang tinggi, biasanya orang-orang ini terlihat sebagai orang-orang yang mudah sekali untuk berinteraksi dengan orang lain, menyenangkan gitu ya. Kemudian juga talkative. Sedangkan untuk extraversion dengan skor yang rendah, biasanya mereka cenderung pendiam, penyendiri, tenang, dan juga pasif. Kemudian untuk neuroticism, mereka dengan yang skor tinggi terlihat sebagai orang-orang yang pencemas, mudah sekali bereaksi secara emosional, sehingga dilihat sebagai orang-orang yang sensitif. Sementara mereka yang neuroticism rendah itu memiliki ciri yang tenang, nyaman, dan terlihat yakin dengan dirinya sendiri. Untuk orang yang openness, untuk skor tingginya, mereka terlihat sebagai orang-orang yang kreatif, imajinatif, dan orang-orang yang openness dengan skor rendah, biasanya mereka adalah orang-orang yang konvensional, cenderung berhati-hati, dan lebih memilih aktivitas yang rutin. Trait agreeableness dengan skor yang tinggi ditunjukkan melalui karakteristik yang baik hati, yang sabar, yang menaruh perhatian kepada orang lain. Kemudian untuk mereka yang skornya rendah, biasanya mereka adalah orang-orang yang mudah sekali mencurigai orang lain, antagonistik, dan sering sekali mengkritik orang lain. Sedangkan trait yang terakhir yaitu conscientiousness ditunjukkan oleh orang-orang dengan karakteristik untuk skor tinggi, yaitu pekerja keras, sangat terstruktur, dan ambisius. Dan mereka yang memiliki skor rendah ditunjukkan dengan karakteristik orang yang easy going, mengikut arus, dan cenderungnya kelihatan santai. Nah, bagaimana ya orang-orang seperti ini bisa dideteksi? Pendekatan-pendekatan yang sudah ada selama ini, pengukuran kepribadian selalu dilakukan secara konvensional, yaitu melalui alat ukur kepribadian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita lihat semakin banyak teknologi yang berkembang dan dimanfaatkan oleh orang banyak, termasuk penggunaan media sosial. Di Indonesia sendiri penggunaan media sosial begitu banyak digunakan dan trennya meningkat dari tahun ke tahun, termasuk penggunaan media sosial dengan platform Twitter. Twitter menjadi hal yang menarik bagi kami peneliti di sini karena dia fokus hanya kepada kata-kata yang jumlah karakternya terbatas. Sehingga ini banyak dimanfaatkan oleh orang banyak atau netizen untuk memberikan opini atau pandangannya secara terbatas dan seringkali menimbulkan interpretasi yang sangat beragam dari apa yang mereka tulis. Nah, bagaimana kami melakukan penelitian kami ini? Kami menarik data cukup banyak dari akun-akun Twitter
bisa berjumlah sekitar ratusan. Dan dari data tersebut kami sortir bahwa yang kami pilih bukanlah akun-akun Twitter yang robot ataupun akun Twitter bukan perorangan, seperti akun Twitter atas nama organisasi tertentu. Itu kami sortir, sehingga itu tidak dimasukkan di dalam data untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah itu kami membuat seperangkat dataset untuk sistem anotasi, yaitu semacam panduan tentang bagaimana nantinya kami akan menganalisis setiap data-data Twitter yang sudah kami tarik dengan sistem tertentu. Kemudian kami juga melatih para writer, dalam hal ini para peneliti psikologi, untuk bisa menyamakan persepsi mengenai kalimat-kalimat atau apapun yang ada di dalam Twitter para subjek untuk nanti ditelaah lebih lanjut, diberi rating, dan akhirnya ujung-ujungnya akan dianalisis secara statistik. Nah, lebih spesifiknya apa yang kami lakukan? Kami tidak menelaah satu demi satu kata di dalam Twitter itu. Bukan. Yang kami teliti untuk sebagai alat untuk memprediksi kepribadian Big Five adalah jumlah tweets, retweets, jumlah reply, bahkan rata-rata waktu yang dibutuhkan atau waktu yang muncul setiap kali tweet itu bermunculan di akun orang tersebut. Dan masih ada lagi lainnya yang cukup banyak yang kami pakai untuk menjadi modal melakukan rating terhadap Twitter, retweet, reply, dan sebagainya yang sudah masuk. Termasuk kami juga memperhatikan hashtag yang dibuat oleh para subjek yang kami ambil datanya. Hasilnya menunjukkan bahwa kepribadian Big Five dalam penelitian ini berhasil dibuktikan itu bisa diprediksi melalui analisis dengan sistem IT tanpa harus menggunakan word secara spesifik. Tetapi pilihan-pilihan kata yang tidak spesifik dan juga alur dalam proses bertwitter seseorang itu bisa ternyata dijadikan acuan dalam memprediksi kepribadian Big Five seseorang. Dan dalam penelitian selanjutnya, kami juga bisa menggunakan model XGBoost machine learning algoritma, di mana ini juga terlihat lebih efektif untuk dua trait dari Big Five, yaitu agreeableness dan openness. Tetapi memang untuk extraversion, narcissism, dan conscientiousness masih perlu ditelaah lebih lanjut. Kesimpulannya, bahwa sebetulnya ternyata ada banyak cara lain untuk bisa mendeteksi kepribadian. Dan ternyata media sosial yang banyak sekali dipakai, termasuk Twitter, itu memiliki manfaat yang unik untuk bisa memetakan kepribadian seseorang dengan pendekatan big data. Thank you for watching. Kalau kamu mau lihat lebih lanjut mengenai apa yang kami lakukan, boleh lihat pada 3 jurnal yang telah publish berikut ini. See you later.